Saya ini pengagum para tokoh-tokoh dunia. Ya, Saddam Hussein, saya pelajari karakternya, Muammar Gaddafi, Mahathir Muhammad. Beneran ini Bu Eli ini, bener nggak? Sampai saya buat satu buku terkait dengan Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim yang dipenjara 24 tahun, Nelson Mandela. Ini bukan bohong. Dan di Indonesia yang saya kagumi salah satunya adalah Dr. Barudin Lopa. Jadi hari ini saya akan menemani partner bisnis saya, yaitu Pak Andre, yang akan berbicara terkait dengan apa Pak? Dengan ibu, status anak ibu dari anaknya Pak Andre yang infonya mendapatkan ancaman di ruangan persidangan kemarin ya. Di ruangan persidangan pada tanggal utamanya ya, pada tanggal 6 Februari 2025 di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dimana di dalam persidangan itu juga terjadi satu kericuhan atau kegaduhan. Di sini Pak Andre tentunya sebagai ayah ya dari ibu anaknya Pak Andre ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu atau orang-orang yang dianggap mengganggu atau mengancam ya, baik itu keselamatan maupun ancaman-ancaman hukuman lainnya. Jadi saya persilahkan waktu dan tempat Pak Andre menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Silakan. Teman-teman media, saya sampaikan dulu. Pertama saya sebutkan status Iklima ketemu saya. Ya. Iklima ini sebetulnya sebagai pengusaha, usaha kecantikan. Bukan ada isunya adalah orang yang sembarangan, yang kayak ada beritanya bahwa ini adalah orang rendahan, orang ecek-ecek. Bukan, dia sebagai pengusaha dan ada uang. Nanti videonya akan saya berikan bahwa dia bagaimana kehidupan dia. Ya. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, andai katanya ada pengancaman atau apa-apa, pertama sekali saya akan hadapi orang itu. Ingat, yang ngancam-ngancam akan saya hadapi. Ini saya belum sebut namanya ya. Nanti kalau sudah terang akan saya sebut orangnya. Siapapun orangnya akan saya hadapi. Nah, ini bukan pertama kali saya membela Iklima, ibu anak saya. Dan dia bukan istri simpanan. Ingat, dia adalah istri saya. Tidak ada orang lain. Nah, ini supaya tahu aja ya. Nah, jadi inilah yang saya utarakan yang sebenar-benarnya. Oke, begini mengenai permasalahan, karena saya tidak mau masuk di persidangan itu, ya, karena sudah jelas, sudah diberi ada kepolisian, sudah ada kejaksaan, sudah ada kehakiman. Sekarang sudah masuk ke masalah ke persidangan. Jadi itu saya ikut campur. Tapi yang saya ikut campur ini bahwa Iklima ada ketemu saya sebagai orang pengusaha dan bukan orang sembarangan. Dan dia bukan istri orang pada saat itu. Bukan istri orang, ingat. Nah, jadi ini supaya di garis bawahi yang benar. Dan dia bukan istilahnya gampangan ada orang yang opini dibayar 1 juta, 2 juta opini ya. Nah, itu bukan, itu fitnah ya. Jadi jangan sembarangan, kalau ini kurang tahu jelas, jangan bicara. Memang kan sudah mantan istri nih, kenapa masih membela? Karena saya bela ini adalah Iklima itu ibu anak saya. Kalau dikatain mengenai masalah yang enggak, terimbas dengan anak saya. Sedangkan anak saya itu istilahnya sekolahnya di sekolah suatu yang beragama ya, jadi supaya tahu. Dan dia besarnya juga nanti akan rusak kalau saya ngebelain yang sebenarnya. Ini fakta yang saya ceritain. Dan saya tidak mau tujukan kepada siapapun, siapapun yang akan mengancam atau mencelakakan ibu anak saya akan berhadapan saya dan teman-teman bisnis saya. Nah, senang kali jagain bisnis teman saya, jangan pikir oh ini ada apa ya, gitu aja. Bang, image di publik kan Iklima itu kurang baik nih Bang, sebagai perempuan yang kurang baik. Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Ya saya jelaskan yang tadi, dia ketemu sama saya sebagai pengusaha dan bukan orang yang sembarangan. Contohnya, ntar saya akan kasih lihat bagaimana dia Valentine aja ulang tahun dia bisa sawer uang begitu banyak, gitu kan? Nanti lihat aja, dia lihat. Abang terkait pengancaman itu tadi abang bilang kan sudah barang soal dugaan pengancamannya Juga. Ya pengancamannya datanya kapan, ya apa yang dilontarkan? Enggak, ini saya kasih kata-kata gini, orangnya udah ngerti semua. Jadi gak usah dikatain kapan terjadinya, pokoknya intinya orang yang mendengar ini biar dia berpikir. Berarti sudah ada pengancaman ya? Sudah ada. Bang, berupa apa pengancamannya ya Bang? Berupa apa?
Nanti saya pokoknya itu aja, nanti detailnya kalau saya laporin polisi kalau terjadi. Nanti akan dilaporkan ke polisi. Kalau andai katanya akan, kalau berani Jadi terjadi ya. ada surat-surat kaleng aja gitu. Ya, bukan suara, pakai suara. Oh, pakai suara. Oh iya, ada suara. Di telepon atau gimana? Hah? Di telepon atau kayak gimana? Jangan sampai ke detail begitu. Pokoknya intinya nanti kalau sudah lapor. Intinya Pak Andre sudah mengantongi alat bukti. Ya, ada alat bukti. Jadi Pak Andre di sini mau menyampaikan bahwa kepada siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Ya, karena dia ibu dari anak saya mesti jagain. Itu aja, Dinda. Mengancam Andre, seperti apa bang? Bang mengancam, Bang Sunan mengancam apa seperti apa? Mengancamnya gimana? Untuk apa maksudnya? Iklima ancamannya gimana ancamannya? Ya, jadi nggak usah. Nanti kalau udah itu cukup itu aja, Dinda ya. Bang, Jelasnya nanti. Gini, kan kita kan sama-sama tahu ya bahwa di perseteruan yang sedang ramai antara Bang Hotman dan Bang Rasman ini kan ada seorang wanita yang bernama Iklima Krim, yang dimana Iklima itu adalah ibu dari anak Pak Andre, gitu ya Pak ya. Nah di sini kami hanya ingin menyampaikan Pak Andre khususnya sebagai bapak dari anaknya Pak Iklima itu janganlah gitu loh ya, jangan siapapun berlaku lebih jauh melakukan pengancaman, intimidasi terhadap Iklim Hakim, karena biar bagaimana Iklim Hakim itu adalah ibu dari anaknya Pak Andre ya. Itu mungkin yang ingin disampaikan Pak Andre kepada orang yang bersangkutan maupun kepada siapapun yang mempunyai rencana atau bahkan yang sudah mengancam Iklim Hakim kemarin-kemarin gitu ya Pak ya. Pak Andre ini kan Iklima kan jadi informasi data dan bukti-bukti itu didapat langsung dari Iklima sendiri atau memang begitu abang ada di TKP Pak? Nanti saya jawab. Yang ini aja, Dinda ya. Ini saya oper begini biar nanti kalau andai katanya sampai terjadi baru saya buka. Nah, begitu ya. Apakah udah ada imbas Bang untuk kepada anak abang sendiri? Ya, tapi kalau saya untuk Iklima jadi kepikiran orangnya. Jadi ya begitu. Sampai stres nggak Bang? Ya nggak stres lah, biasa lah. Kan kalau orang itu kan takutnya sama Allah, bukan sama manusia, kan begitu ya Dinda ya. Bang, terakhir kontak sama Iklima kapan? Komunikasi. Dan apa Bang komunikasi? Kalau kontak kan anak saya kan pulang sana sini. Kalau ya, setiap waktu kalau nggak ada masalah. Apa terakhir kontak ngomong apa? Kemarin juga kontak-kontakan, tapi mengenai masalah anak ya, bukan masalah apa-apa. Tapi imbas ke bang ke psikologi anak mungkin. Ya, tapi kan takutnya kan anak-anak kan tahu sendiri. Kalau pasti kan teman-temannya, kan media ini kan luas sekali nih sampai seluruh Indonesia kan gitu kan. Memang mungkin. Jadi intinya abang pengen menekankan pesan apa? Artinya dengan kasus ini nih, untuk apa Iklima sendiri atau untuk orang di luar sana yang berhadapan dengan Iklima, apa pesan yang pengen disampaikan? Ya pesannya saya lebih baik ikuti sajalah persidangan ini dengan baik-baik, hasilnya apapun ya pasti negara ini ada negara hukum kan. Kalau di luar hukum ya otomatis ceritanya beda lagi kan itu kan. Ada lagi. Kalau dia bilang ada ancaman, maksudnya setelah sidang itu Iya Bang, saat ada WA, telepon apa semua. Saya pastikan 1.000.000% tidak ada yang mengancam dia. Yang mengancam dia ketakutan dia. Takut terbongkar kelakuan dia, itu aja itu yang ngancam dia. Yang ngancam dia itu adalah perbuatan dia. Nah, makanya dia mungkin berpikir, oh Rasman dengan Hotman, kan saya bilang tidak segala-galanya kan. Ada orang yang takut ribut. Ada orang yang takut bermasalah. Tapi ada juga orang yang berani ribut kalau dia benar. Ada juga orang yang berani berkata benar walaupun itu menimbulkan keributan. Tapi keributan yang mana yang terukur? Kan saya pernah bilang sama kalian, saya ini pengagum para tokoh-tokoh dunia. Ya, Saddam Hussein, saya pelajari karakternya, Muammar Gaddafi, Mahathir Muhammad. Beneran ini Bu Eli ini, bener nggak? Sampai saya buat satu buku terkait dengan Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim yang dipenjara 24 tahun, Nelson Mandela. Ini bukan bohong. Dan di Indonesia yang saya kagumi salah satunya adalah Dr. Barudin Lopa. Apa kata Barudin Lopa? Banyak orang yang salah jalan dan mereka bersenang-senang dengan kesalahan. Kenapa? Karena mereka bersama orang-orang yang salah. Karena itu beranilah berkata benar walaupun engkau sendirian. Saya menyampaikan ini sendirian. Tapi sekarang mulai banyak yang support. Alhamdulillah. Saya ini keributan antara saya dengan Hotman, urusan Iklim Hakim. Hotman tidak pernah mau membuka logika pikirannya. Kira-kira kalau Hotman berpikir, mungkin tidak Iklim Hakim ini mengirim sesuatu ke saya chattingan, bukti-bukti dan bercerita dari Kementerian PPA.
Kalau bukan ada sesuatu dengan Hotman. Iya dong. Kemudian kalau saya tidak menjadi kuasa dari Iklima, kenapa waktu preskon Iklima tidak bersuara? Bukankah Iklima Hakim di situ menyetujui? Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan sampai di titik ini kalau tidak ada bukti. Dan itu sudah saya katakan pengacara saya. Harusnya di Mabes Polri sudah cukup poin ini. Itulah yang saya kecewa. Nah, jangan sampai nanti kasus laporan pengadilan negeri ini akan kejadian seperti itu lagi. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu. Oke.